Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas keutamaan menyantuni anak-anak yatim. Salah satu keutamaan yang pahalanya sangat tinggi di bulan Muharram adalah menyantuni anak-anak yatim. Sebab kegiatan tersebut adalah salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki ayah, padahal ia masih membutuhkan sosok dan nafkah dari ayahnya. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan contoh pada umat Islam untuk mengasihi anak yatim. Anak-anak yatim tentunya harus tetap memiliki masa depan dan harapan, sehingga harus selalu didukung dan diberikan bantuan kepadanya. Mereka juga harus melanjutkan kehidupannya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, sesuai dengan fungsi agama. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa sebagai Muslim kita harus memberikan kasih sayang dan menyantuni anak yatim. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim jika kita memiliki kemampuan, kecukupan materi, dan kemampuan, maka anak-anak yatim ini menjadi tanggung jawab umat Islam untuk tetap disantuni, disayang, dan dipelihara sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk menyantuni anak-anak yatim, terutama di bulan Muharram. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta bertanggung jawab. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Dalam ayat di atas Allah juga memperingatkan agar jangan sampai kita mendekati harta anak-anak yatim. Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin manusia berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Oleh karenanya Allah memperingatkan umat Islam agar berhati-hati dan jangan mendekati, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Keutamaan anak yatim. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak dijelaskan mengenai keutamaan anak-anak yatim, sehingga bagi kita yang menyantuninya akan mendapatkan balasan yang besar. Di antara keutamaannya antara lain mendapatkan ganjaran surga. Orang yang menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim, kelak balasannya adalah kemudahan masuk ke surga Allah, asalkan ia tidak berbuat dosa yang tidak dapat diampuni, seperti syirik atau murtad dari ajaran Islam. Dari Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW, serta agak merenggangkan keduanya. Barang siapa yang memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin untuk memberi makan dan minum, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga
kecuali jika ia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Keutamaan lainnya memelihara anak-anak yatim ialah pahalanya seperti orang-orang yang berjihad. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menyantuni anak-anak yatim, apalagi sampai memberikannya tempat tinggal, memberikan jaminan, dan kehidupannya akan sama dengan pahala orang-orang yang berjihad. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengasuh 3 anak-anak yatim, maka bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Dan kelak di surga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Keutamaan yang lainnya ialah mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab orang-orang yang mengasihi anak-anak yatim dan bersikap ramah kepadanya, serta bertutur kata yang manis. Dia benar-benar menyayangi anak-anak yatim dan memaklumi kelemahannya, dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Beberapa ulama memang berpendapat bahwa bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Sedangkan ada pula ulama lain yang tidak mengatakan sebagai bulan yatim secara khusus. Karena meski salah satu keutamaan di bulan Muharram adalah menyantuni anak-anak yatim, namun demikian Islam tidak membatasinya hanya di bulan tersebut saja. Yang menjadi penting bukanlah kapan kita menyantuni anak-anak yatim, akan tetapi sejauh apa kita berniat untuk bisa selalu membantu dan meringankan bebannya, hingga mereka bisa tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya yang masih memiliki orang tua yang seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.